Shalom, kita berjumpa lagi di dalam program GWS. Dalam edisi hari ini kita akan berbicara mengenai jalan keselamatan. Apa itu jalan keselamatan? Jalan keselamatan berbicara mengenai aspek-aspek yang ada di dalam keselamatan yang keseluruhannya merupakan karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus untuk apa? Bagaimana Roh Kudus bekerja untuk menerapkan karya keselamatan Allah di dalam kehidupan, di dalam pribadi, dari masing-masing orang percaya. Nah, berbicara mengenai jalan keselamatan, di situ berbicara mengenai berbagai hal, seperti panggilan, kelahiran kembali, iman dan pertobatan, ada pengudusan, ada ketekunan, ada juga pemuliaan orang percaya. Sebagai yang pertama, hari ini kita mau berbicara mengenai panggilan. Apa itu panggilan? Kalau kita bertanya, kenapa sampai hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa sampai hari ini kita bisa tekun mengerjakan keselamatan kita? Kenapa sampai hari ini kita begitu rajin beribadah, merindukan hadirat Tuhan? Itu semua berbicara mengenai pekerjaan Roh Kudus yang dalam hal ini berbicara mengenai panggilan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanpa panggilan Allah, tanpa Allah memanggil kita, maka tidak akan mungkin kita menjadi orang percaya. Nah, panggilan Allah ini sebenarnya ditujukan atau berlaku atau bersifat secara universal. Allah memanggil semua orang lewat penyataan umum di dalam kehidupan semua manusia, maka Allah berusaha untuk menggapai, memanggil semua orang untuk berbalik kepadanya, menjadi percaya, hidup dalam pertobatan, dan secara khusus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, satu-satunya juru selamat di dalam kehidupannya. Tetapi berbicara mengenai penyataan umum seperti penciptaan, pemeliharaan Tuhan, pemerintahan Tuhan terhadap alam semesta, memang tidaklah bisa membawa setiap orang kepada pengenalan akan Tuhan. Penyataan umum tidak bisa membawa semua orang untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Yesus dan hidup dalam pertobatan. Makanya Allah perlu memanggil semua orang dengan panggilan secara khusus melalui berita Injil. Makanya di dalam kitab suci Matius 28 ayat 19 sampai 20, di situ firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Nah, secara khusus Allah memanggil orang-orang pilihannya melalui pekabaran berita Injil. Jadi panggilan khusus Allah ini kepada orang pilihan itu melalui sarana Injil. Makanya Allah memilih orang-orang yang bersedia menjadi alatnya untuk mengabarkan Injil. Melalui Injil yang dikabarkan ini diharapkan agar setiap orang itu menjadi percaya, mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, dan kemudian hidup di dalam pertobatan. Nah, untuk menerima Injil itu bukan karena kekuatan atau keputusan semata-mata dari manusia itu sendiri. Tetapi sekali lagi dalam panggilan ini, melalui Injil, Allah lah yang justru bekerja untuk merubah hati dari setiap orang. Jadi ketika kita bisa menyambut Injil, itu bukan karena kita mampu, tetapi justru merupakan karya Roh Kudus yang membaharui hati masing-masing dari kita, sehingga kita bisa menanggapi Injil. Kemudian kita bisa menjadi percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat, dan hidup di dalam pertobatan, hidup melayani Allah. Tetapi di sini harus diingat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa bukan karena pemberita Injil itulah maka seseorang memiliki iman. Iman itu merupakan buah dari karya Roh Kudus kepada orang-orang yang nantinya dipilih Tuhan, yang nantinya akan menyambut Injil itu. Jadi tanpa karya Roh Kudus, seseorang tidak bisa menyambut Injil dan hidup di dalam kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita telah memahami bahwa tanpa campur tangan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati dari masing-masing orang, maka tidak akan mungkin akan ada iman. Jadi iman merupakan karya Roh Kudus yang merubah hati dari setiap orang yang mendengar Injil, sehingga mereka bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14, di situ Yesus menceritakan perumpamaan bagaimana seorang raja mengadakan pesta jamuan kawin. Dia sudah mengundang undangan yang pertama, tetapi undangan yang pertama ini tidak menyambut undangannya.
maka dia memaksa para pelayannya supaya mereka pergi ke jalan-jalan untuk memanggil orang-orang yang bersedia untuk datang ke pesta jamuan kawin itu. Perumpamaan ini hendak menggambarkan bahwa manusia itu tidak bisa dengan kekuatannya sendiri bisa menyambut panggilan Allah, yang dalam hal ini secara khusus panggilan yang dilakukan oleh Allah melalui Injil. Jadi dibutuhkan karya dari Roh Kudus yang mengetuk pintu hati seseorang sehingga hatinya itu bisa menyambut panggilan Allah melalui berita Injil. Nah, peran Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang, khususnya orang-orang pilihan yang menyambut Injil, paling tidak ada 3. Yang pertama, Kisah Para Rasul 16 ayat 14 di situ berkata, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, saudara-saudara, berdasarkan ayat ini, kita bisa melihat peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dalam konteks panggilan Allah. Roh Kudus berperan untuk membuka hati setiap orang sehingga mereka bisa mendengar Injil. Mereka bisa untuk memperhatikan Injil. Jadi, agar kita bisa memperhatikan berita Injil yang diterima, maka dibutuhkan peran dari Roh Kudus. Nah, yang kedua, 2 Korintus 4 ayat 5-6, di situ firman Tuhan berkata demikian, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi peran Roh Kudus yaitu untuk menerangi pikiran kita sehingga kita bisa memahami kebenaran Injil yang disampaikan. Dan yang ketiga, Efesus 2 ayat 4, 5 dan kemudian ayat yang ke-10 berkata demikian, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya artinya menjalankan suatu kehidupan yang berbakti kepada Allah dengan senantiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan keuntungan bukan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan, tapi juga mendatangkan manfaat bagi kehidupan orang lain. Jadi peran Roh Kudus di dalam panggilan Allah yaitu untuk memampukan manusia hidup di dalam panggilan Allah. Nah, inilah peran-peran Roh Kudus yang dikerjakan di dalam hati, pikiran, di dalam diri seseorang yang mendengarkan kebenaran Injil. Roh Kudus membuka pikiran sehingga seseorang dapat mengerti, memahami kebenaran Injil. Roh Kudus kemudian membuka hati seseorang sehingga ia bisa menyambut Injil. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberi kekuatan supaya setiap orang itu mampu untuk hidup sesuai dengan panggilan Injil, mengabdi kepada Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan keuntungan bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kehidupan orang lain. Nah, saudara-saudara, inilah maksud dari panggilan Tuhan. Bagaimana karya keselamatan bisa diterapkan sedemikian rupa di dalam kehidupan masing-masing orang percaya, orang pilihannya melalui karya Roh Kudus. Jadi Tuhan memanggil setiap orang karena Allah menginginkan agar setiap orang itu bertobat, percaya kepada Yesus dan hidup di dalam perdamaian dengan Allah. Yeskiel 18 ayat 23 di situ berkata, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jadi Allah memanggil orang-orang melalui berita Injil bukan untuk membinasakan mereka, tetapi supaya mereka bertobat. Dan lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat 20, di situ firman Tuhan berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi inilah tujuan Allah memanggil setiap orang melalui kebenaran Injil. Allah memanggil setiap orang melalui berita Injil secara khusus supaya karya keselamatan Tuhan bisa diterapkan di dalam kehidupan dari masing-masing mereka yang menyambut Injil. Roh Kudus berperan di sini untuk menerangi hati dan pikiran seseorang dan memberikan kemampuan supaya dia bisa hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Tujuannya supaya dia bertobat dan hidup di dalam pendamaian dengan Tuhan. Tidak lagi menjadi seteru Allah dengan hidup membelakangi Allah, melakukan kebiasaan lamanya, yaitu perbuatan-perbuatan yang jahat. Sekarang kita
kita sampai kepada pertanyaan inti dari pembahasan kita. Setelah kita memahami bahwa Allah memanggil kita secara khusus melalui berita Injil dan pekerjaan Roh Kudus di dalamnya, dan kita memahami pula bahwa Allah menghendaki di dalam panggilannya supaya kita bertobat dan hidup dalam pendamaian dengan Allah. Lalu apa tujuannya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan inti. Apakah ketika Allah memanggil kita hanya sampai kepada kita percaya secara intelektual bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, atau Allah memiliki maksud lain di balik panggilannya? Nah, paling tidak ada 5 tujuan dari panggilan Allah di dalam kehidupan orang percaya melalui Injil dan Roh Kudus. Nah, yang pertama, 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi setiap orang percaya dipanggil supaya dia bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus. Bersekutu artinya kehidupan Yesus itu menjadi bagian di dalam kehidupan dari masing-masing orang yang percaya. Dan yang kedua, Allah memanggil kita untuk, mari sama-sama kita baca 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi Allah memanggil kita supaya kita memiliki kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu kita raih di dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Dan tujuan panggilan Allah yang ketiga adalah, mari kita membaca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi Allah memanggil kita tujuannya supaya kita hidup di dalam pengudusan di seluruh kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran yang senantiasa dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, kita dipanggil untuk mengikut Kristus dalam teladannya, menanggung penderitaan karena hidup kudus. Jadi kita dipanggil supaya kita menjalankan kehidupan yang kudus bagi Tuhan, sekalipun untuk itu kita harus menderita, sesuai dengan apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21 jelas menjelaskan hal itu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita dipanggil untuk meneladani kehidupan dari Kristus, kudus bagi Allah, sekalipun untuk itu kita mengalami penderitaan. Dan tujuan panggilan Allah yang sama-sama kita baca Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Allah memanggil kita supaya kita bisa menjadi abdi-abdinya, menjadi hulu balangnya, yaitu orang-orang yang siap untuk melayani orang lain. Jadi kemerdekaan di dalam hidup kekristenan bukan supaya kita bebas menjalankan kehidupan kita semaunya sendiri, tetapi sebagaimana Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir untuk menjadi hamba Allah, beribadah, mengabdi kepada Allah, demikian juga dengan kita sekarang. Kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi orang merdeka, tetapi bukan untuk hidup semau kita sendiri, tapi dalam pengudusan dan hidup untuk menghambaki, melayani orang lain. Tujuannya untuk apa? Supaya kita dan orang lain juga bisa sama-sama menikmati karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini kita sudah memahami bahwa Allah memanggil setiap orang, tetapi secara khusus melalui firman dan melalui pribadi Yesus Kristus dalam pekerjaan Roh Kudus, supaya mereka yang menyambut Injil itu bisa menjalani satu kehidupan yang baru, yang terpisah dari dunia, baik secara moral maupun secara rohani. Orang-orang yang dipanggil Allah itu dipanggil untuk memiliki kehidupan kekal, memiliki persekutuan dengan Kristus, menjalankan satu kehidupan yang mulia di tengah-tengah dunia ini, sekalipun untuk hal itu mereka harus menderita. Dan penderitaan, aniaya yang kita alami sebagai orang percaya itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak menjadi berkat, untuk tidak melayani orang lain. Jadi kita dipanggil untuk memiliki kehidupan kekal di dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Yuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau sampai hari ini Tuhan terus menjaga kita, memelihara kita sebagai orang percaya yang dianugerahkan keselamatan hidup kekal, maka sudah seharusnya bagi kita untuk menjalankan satu kehidupan yang kudus bagi Allah, melayani orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana Efesus 4 ayat 1 berkata bahwa setiap orang percaya dituntut untuk hidup sesuai dengan panggilannya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipilih Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Semoga jadi berkat, menginspirasi bagi kita. Tuhan memberkati.